Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, kita masing-masing punya hasrat, keinginan atau ya satu kerinduan untuk menjadi orang yang dihormati, menjadi orang besar, menjadi orang yang dianggap penting, menjadi orang yang terkemuka. Lalu kita bertanya, apakah itu tidak baik? Menurut saya itu baik. Dalam arti ya orang berusaha untuk menjadi besar, menjadi terkemuka, menjadi orang penting. Karena kalau tidak begitu, lalu kita kehilangan makna hidup kita. Nah, tetapi pertanyaannya adalah bahwa bagaimana caranya kita menjadi orang penting? Bagaimana caranya kita menjadi orang yang terkemuka? Bagaimana caranya kita menjadi orang yang dihormati, dianggap besar oleh orang-orang lain? Hari ini Yesus memberitahu kepada kita. Karena kepentingan menjadi besar itu juga dipertengkarkan di antara para murid. Dan karena itu Yesus memberi mereka pengajaran bagaimana menjadi besar. Nah, dia katakan begini dalam Injil tadi. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, dia harus menjadi yang terakhir. Dan dia menjadi pelayan bagi semua. Jadi tekanannya itu pada melayani. Menjadi yang terakhir artinya dia menjadi orang yang melepas semua kepentingannya, dan setelah melepas kepentingan itu, ya dia hanya hadir untuk melayani orang lain. Nah, itulah cara menjadi orang besar. Atau dengan kata lain, menurut Tuhan Yesus, kalau kita mau menjadi orang yang terkemuka, bukan dengan cara mementingkan diri kita, tetapi caranya mementingkan orang lain. Nah, itu yang menjadi syarat menjadi orang yang terkemuka. Nah, untuk menjadi contoh yang jelas, Yesus memanggil seorang anak kecil, lalu kemudian Yesus memeluk anak kecil itu. Dan dia berkata, siapa yang menerima anak kecil seperti ini, dia menerima aku. Dan bukan aku yang diterima, tetapi Bapa yang mengutus aku. Ibu bapak, anak kecil seperti Arthur itu anak kecil. Dia belum punya apa-apa. Dia belum bekerja. Dia belum punya pangkat. Dia belum punya jasa apa-apa. Tetapi anak kecil ini dihargai, dihormati, disayang bukan karena dia berjasa, tetapi karena dia berharga. Orang lain itu berharga dan karena itu dia patut dilayani, patut dicintai, patut diperhatikan. Nah, ini syarat menjadi orang besar. Ibu bapak, mementingkan orang lain itu tidak ada nilai yang lebih besar daripada melayani orang lain. Dan melayani orang lain itu berarti kita melakukan pekerjaan hamba. Melakukan pekerjaan hamba. Ya, melayani itu adalah pekerjaan hamba. Dan itu ditunjukkan oleh Yesus dengan melakukan pesiarahan mulai dari penderitaan sampai disalib dan wafat. Ini adalah satu siarah bukan untuk kepentingan Yesus, tetapi siarah untuk kepentingan ibu bapa dan saya. Supaya kalau kita menyelesaikan siarah kita di bumi ini, kita mempunyai tempat yang dihormati di surga, yaitu kita berdiam bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan untuk itu Yesus melakukan siarah salib itu supaya kami diselamatkan dari kekuatan jahat yang selalu membelenggu kami. Nah, ibu bapak, untuk mengalahkan kekuatan jahat itu, artinya kecenderungan jahat dalam diri kita, tadi disebut oleh Santo Yakobus, iri hati,
itu satu kecenderungan jahat dalam diri kita. Nah, itu yang harus dikalahkan. Bagaimana dikalahkan? Dikalahkan dengan penderitaan dan pengorbanan. Dengan salib. Itulah yang dimaksudkan Yesus dengan melayani orang lain sampai menderita. Ibu bapak, saudara-saudari, saya tutup permenungan ini. Dalam kehidupan kita bersama, di dalam keluarga, ya kadang-kadang mungkin ayah merasa karena saya kepala keluarga, saya adalah orang yang harus dihormati. Mungkin ibu juga akan merasa seperti begitu. Ya, saya urus dapur. Dan karena saya urus dapur, kamu makan dan kenyang. Maka saya harus dihormati. Anak-anak di dalam rumah merasa bahwa ayah dan ibu sudah ketinggalan zaman, sudah jadul. Kami sekarang berada pada tahap di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi milik kami. Papa dan mama ya gagap teknologi, ya kan? Ya begitu. Jadi anak-anak merasa diri mereka lebih besar. Mereka harus dihormati. Tetapi ayah dan ibu juga tidak mau kalah. Kalau kami tidak ada, kamu juga tidak ada. Jadi masing-masing di dalam kehidupan bersama itu menganggap diri kami penting. Nah, Yesus mengajarkan kita hari ini. Dan moga-moga kita mengaplikasikan itu. Melaksanakan itu di dalam kehidupan bersama. Mulai dalam keluarga kita. Supaya kita dianggap besar. Supaya kita dianggap penting di dalam kehidupan bersama, di dalam kehidupan keluarga. Yang kita mesti buat adalah eksistensi kita, keberadaan kita di dalam kebersamaan itu hanyalah untuk orang lain. Yang kita pentingkan bukan mencari diri kita, tetapi mengurus kepentingan orang lain. Dan disinilah ada perbedaan besar antara kuasa kegembalaan dan kuasa politik. Itu tema dari permenungan minggu ini. Kuasa kegembalaan itu mementingkan orang lain dan karena itu dia melayani. Kuasa politik mementingkan diri sendiri dan karena itu orang lain dikorbankan untuk kepentingannya. Dan kita bisa melihat di dalam kuasa politik. Orang selalu mengatasnamakan rakyat demi rakyat demi rakyat. Tetapi ketika rakyat menderita, di mana penguasa politik? Tidak ada. Dia tidak ada di situ. Dan kita lihat orang berkuar-kuar. Negara harus hadir. Negara harus hadir. Ya negara ada di mana? Nah ini karena yang menjadi pusat perhatian adalah mementingkan diri. Tapi kalau dia mementingkan orang lain, dia ada di situ. Dia ada di tengah-tengah di mana ada kesulitan. Di mana ada penderitaan, di mana ada masalah, orang yang mementingkan orang lain ada di situ. Moga-moga kita juga coba belajar dari Tuhan Yesus. Kita belajar di dalam kebersamaan kita, terutama di dalam keluarga, kehadiran kita itu untuk melayani kepentingan orang lain. Suami melayani kepentingan istri, istri melayani kepentingan suami, bapak dan mama melayani kepentingan anak-anak. Anak-anak menghormati orang tua dan juga melayani kebutuhan dan kepentingan orang tua. Kalau di dalam rumah semua orang saling mementingkan kepentingan orang lain, di dalam rumah itu akan ada sukacita dan kegembiraan.